mentalitasnya sudah kuat. Bahlil ini udah biasa sebenarnya. Cuman ya tadi politisi kita ini kayak gitu Pak. Politisi kita ini rata-rata penjilat. Untuk mendapatkan kedudukan kursi itu selalu menjilat pimpinan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Pertama perlu ini sedikit ya. Kalau saya kan aktivis HMI waktu mahasiswa dulu. Artinya perilaku anak HMI ini saya hafal lah. Gak jauh-jauh beda lah sama kita teman-teman yang lain. Abang juga pernah ke Golkar, Bang. Jadi ketika sebenarnya aktivis HMI itu udah terbiasa menghadapi ancaman, hujatan, itu biasa. Harusnya Bang, ya begitu Ya, Bang ya. Udah terbiasa seperti itu gitu loh. Nah aku lihat AMPG ini ya mau ngambil muka nih sama Bahlil nih. Berarti laporan itu seharusnya aku nggak yakin kalau ini memang karena saya tahu lah anak HMI. Bahlil kan anak HMI, tokoh dia dari komisaria, dari Korkom ya sampai kepala cabang Papua. Dia orang Papua ini. apalagi Papua Bang ya, HMI dan Papua Bang. Mentalitasnya sudah kuat. Bahlil ini udah biasa sebenarnya. Cuman ya tadi politisi kita ini kayak gitu Pak. Politisi kita ini rata-rata penjilat. Untuk mendapatkan kedudukan kursi itu selalu menjilat pimpinan gitu loh. Nah ini mental-mental seperti inilah yang harusnya tidak boleh gitu ya. Aku suka kenapa aku bilang Pak Purbaya itu kita suka betul gitu ya. Dia nggak menjilat, dia apa adanya. Apa adanya aja ngomong kan gitu ya. Gak usah cari mukain, nggak ada, dia memang apa adanya aja. Ya, kayak gitulah. Nanti memang ini. Berarti kalau Bahlil ini benar-benar dia itu menyetujui ya MPG ini laporan Bang, dia benar-benar kena mental kan begitu Bang ya. Oh, jadi ya nanti dulu, sebentar dulu. Iya. Maksud saya politisi kita ini rata-rata suka cari muka sama atasan sama pimpinan gitu loh. Ujung-ujungnya nanti jabatan, ya kan, pekerjaan. Nah, itu aja itu. Jadi gini, tanggapan saya terhadap meme-meme ini, kalau menurut saya memang perilaku Menteri SDM ini udah keterlaluan. Artinya dia belum bisa mengatasi perekonomian Indonesia ini. Kenapa? SDM ini adalah kunci sumber dari segala sumber keuangan negara. Iya, betul Bang. Sehingga masyarakat kesel gitu loh. Purbaya bilang itu pertalite itu coba 4.500. Di pasaran sampai 12.000, 11.000, 12.000. Aduh. Kan nggak keterlaluan gitu loh. Hampir 2 kali lipat. 3 kali lipat. 3 kali lipat Bang. Ini nggak main-main loh. Merugikan keuangan negara. Bahkan Purbaya bilang, Menteri Keuangan bilang, itu dana subsidi BUMN itu kemana itu katanya tuh. Wah harga dasarnya, harga jualnya cepat setengah kok prakteknya dijual 12.000 per talit itu. Artinya tidak perlu lagi subsidi. Sementara negara, ya Pak Purbaya Menteri Keuangan keluar kocek terus untuk membayar subsidi negara. Wajar dia marah, tersinggung dia.
Ya orang bayangin loh, harga dasarnya cuma 4.500 bisa dijual gitu pasaran. Kok dijual prakteknya di atas 10.000, kan ini nggak bener itu. Artinya dipertanyakan orang, kemana itu uang uang apa subsidi negara untuk bantuan apa subsidi negara terhadap harga minyak itu, prakteknya di masyarakat mahal. Kalau di Iran cuma di kurs rupiah cuma 1.500. Di Iran, Bang. Iran, kau bayangin Allah. bensin 1.500 perak. Kalau di Saudi 1 rial gitu loh. Ya, Padahal negara kecil Iran ini, Bang. iya. Coba kau bayangin aja 1.500, gila bener tuh. Memang tidak ini, makanya di sana tuh mobil listrik nggak laku di situ. Hmm. Karena harga bensinnya murah, ngapain pakai mobil listrik? Karena dengan biaya listrik lebih mahal kan. Itu. Nah, itu yang pertama ya. Artinya memang kebijakan-kebijakan Menteri SDM ini, Pak Bahlil ini memang banyak menjadi sorotan masyarakat dan merugikan masyarakat gitu loh. Itu yang harus dikritisi memang. Akhirnya timbullah meme itu. Kenapa batu bara itu jadi lempar jumroh? Itu nggak main-main itu. Itu meme lempar jumroh pakai batu bara artinya apa? Artinya tambang batu bara itu diperjualbelikan secara serampangan, secara bebas, dengan harga yang semurah-murahnya. Keuntungan negara di batu tambang batu bara itu tidak jelas, ya. Berapa keuntungan negara terhadap hasil ekspor tambang itu, ya kan? Baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Nah, ini selama ini kita tidak pernah tahu itu. Rakyat tidak tahu itu berapa hasil tambang yang sudah dijual, hasil tambang yang sudah diperdagangkan, berapa pemasukan dari hasil tambang ke kas negara, dari royalti-royaltinya, ya, pajak-pajak jual belinya. Itu kan tidak secara transparan dilakukan, berapa keuangan yang masuk ke kas negara. Kalau di luar negeri, di negara-negara Eropa itu dimasukin semua itu. Rakyatnya tahu gitu berapa keuntungan. Nah, yang lucu lagi nih masalah kebijakan, masalah perdagangan minyak, ya. Minyak ini artinya Menteri Purbaya bilang sebaiknya Pertamina itu bikin sendiri aja lah, apa namanya, bikin apa, minyak sendiri gitu. Kalau usah beli lagi, bikin kontainer sendiri lah, bikin apa namanya itu, nabung sendiri Pak Saiful. Hmm. Nah, Tidak usah. Jadi seluruhnya itu kita nih mulai dari perlu. hulu sampai hilir. Iya. Pertamina semua. Nah, Hmm. disarankan sama Purbaya supaya kita bikin apa namanya, eh, apa namanya itu Pak? Kilang, Kilang. penampungan, produksi, pengeboran, sampai Bikin sendiri. kemudian penjualan semuanya. Jadi 90% masuk ke APBN semua, Bang. Dan itu kita malah dapat untung besar gitu loh. Ternyata di sini ada permainan perdagangan di sini gitu loh. Baik oknum Pertamina, baik oknum apa importir segala macam. Nah, Bali tiba-tiba membantah nih, nggak perlu dulu katanya. Sampai berdebat sama Presiden Prabowo. Oh enggak, saya setuju Menteri Keuangan kata Prabowo. Lanjutkan, Hmm. bikin sendiri, bikin kilang minyak sendiri. Hmm. Coba, kita bayar negara. Iya kan, artinya ada apa si Bahlil ini membantah gitu loh.
Itu kan ada tanda tanya besar di orang kan. Artinya selama ini bukan Pertamina tidak mampu, cuman di baliknya itu gitu loh. Ada transaksi. Menurut saya itu yang perlu diselidiki gitu loh. Banyak kebocoran-kebocoran uang negara di situ dari hasil perdagangan minyak mentah maupun dari refinery tadi, pembuatan minyak ini gitu. Masa kita impor minyak dari Singapura, ngaco aja gitu. Aneh-aneh aja gitu loh. Kita ini memang negara besar, tapi semua komoditi kita itu diatur sama Singapura, sama Malaysia. Minyak sawit sama Malaysia yang ngatur. Ya, untuk minyak-minyak Pertamina diatur oleh Singapura. Nah ini kan berbahaya sekali, merugikan uang negara yang cukup besar. Artinya, cobalah Menteri ASN itu mau setidaknya memperkecil lah kebocoran anggaran negara itu. Jadi itu Pak, eh, apa? Iya Bang, untuk selanjutnya Bang, kalau menurut Abang itu laporan yang dilakukan oleh Angkatan Muda Golkar ini dengan mengenakan pasal 2728 dan 103 tadi ini bagaimana Bang? Kira-kira Bang, barang ini akan 311 itu pencemaran nama baik iya. dan melanggar undang-undang IT. Artinya gini, artinya kalau menurut saya itu dicabut aja, nggak perlu itu. Kalau pemerintah dalam hal ini Menteri SDM tidak kuat tahan kritik, ya nggak usah jadi menteri lah, mundur. Jadi kalau jadi menteri itu harus siap gitu dikritik. Ya meme-meme itu biasa aja lah, ya. Jadi menurut saya nggak perlu banget jadi arogan. AMPG jadi arogan banget tuh, mengancam lapor pidana ini. Apa-apa mau lapor pidana, apa-apa lapor pidana. Berarti kita nggak boleh kritis dong sama penguasa. Berarti rakyat tidak boleh kritis sama penguasa. Ini salah besar menurut saya. Kalau pemerintah, ya, terutama lebih khususnya ke pejabat menteri, dia tidak mau dikritik, ya, atau tersinggung kalau dikritik, ya udah mundur aja jadi menterinya, nggak usah jadi menteri gitu loh. Menteri itu harus siap dikritik, kepala daerah itu harus siap dikritik, ya kan? Harus Iya siap. Bang. Bayangin, ternyata negara ini dalam kesulitan keuangan negara. Daerah-daerah juga merasa kesulitan. Ternyata dicek sama Perubahan, ada 254 triliun duit nangkrak di sana ke bank. Coba. Duit Pemda-Pemda itu nangkrak ada 254 triliun. Itu yang kita nggak tahu selama ini. Nah kalau nggak dibuka sama Menteri Perubahan kan baru sekarang kelimpungan semua. Karena gubernur-gubernur dan bupati wali kota itu sekarang ngotot minta bantuan pusat. Ya, pusatnya aja krisis, mengalami krisis keuangan kok malah minta uang. Ternyata dicek dana nganggur di Jawa Barat aja ada 4,17 triliun. Di DKI ada 18 triliun. Di Jawa Timur ada 6,7 triliun. Bahkan ada kabupaten-kabupaten dan kota itu ada yang 4 triliun dana nangkrak di situ. Dalam bentuk giro maupun dalam bentuk deposito. Artinya apa? Ini ada permainan-permainan bunga bank di sini oleh pejabat-pejabat negara itu. Ya bagaimana tidak ekonomi kita terpuruk? Kenapa? Perputaran keuangan itu tersendat gitu loh kepada masyarakat gitu loh. Yang selama ini negara mengeluarkan uang
ternyata tidak disosialisasikan ke masyarakat anggaran-anggaran itu. Makanya Menteri Keuangan wajar kalau menurut saya dia marah. Bayangin aja dana MBG aja itu dari 71 triliun tahun pertama dianggarkan, yang terserap, yang terrealisasi cuma 6,2% dari 71 triliun. Nah, artinya masih banyak anggaran tidak tercapai gitu loh. Kalau menurut aku wajar Menteri Keuangan mau menarik lagi. Artinya penyelenggara negaranya tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya, tidak mampu ini lamban. Nah, kalau saya itu harus, uang itu harus disampaikan ke masyarakat. Kalau negara kita ini income per kapitanya mau naik, kalau mau eh, pendapatan per kapitanya bisa naik, pendapatan negara bisa naik, harus itu perputaran keuangan itu harus benar terrealisasi gitu loh. Uang di daerah aja, bayangin ada 254 triliun, gimana di kementeriannya, ya kan? Di mana kementeriannya, realisasinya gimana? Jadi selama ini program-program pemerintah tidak jalan, kenapa uangnya diendapin, didepositokan, nanti bunganya dibagi-bagi tuh sama pejabat-pejabat negara itu. Artinya gini ya, kalau saya ini kan orang hukum Pak, artinya untuk mempidanakan seseorang tuh, menghukum seseorang tuh harus harus melalui proses hukum dulu. Artinya harus dibuktikan secara hukum apa dia benar melakukan korupsi atau dia melakukan penyelewengan, penyimpangan dari itu semua. Artinya gitu Pak. Jadi Hmm. saya lebih setuju kalau memang ada bukti ya silakan dilaporkan aja ke Hmm. pihak berwajib, Saudara Bahlil ini. Tapi masalahnya Bang, netizen atau publik ini sudah tidak kuat hatinya Bang. Ya tetap Sudah aja mengkritik yang intelektual, mengkritik sambil menangis tentang kita Bahlil ini Bang. bangsa Tidak, kita kan tidak. bangsa Jepang, Gimana bangsa Bang? bukan kayak orang Jepang gitu loh. Hmm. Budaya malunya tinggi, bukan kayak orang Eropa, budaya malunya tinggi. Itu ada beberapa presiden negara Eropa ketahuan ijazahnya palsu, langsung mundurkan diri. Dibongkar ijazahnya palsu. Ada 6 negara yang saya baca itu. Langsung mundurkan diri. Kalau kita ini kan nggak pernah, Hmm. malah dilindungin. Artinya gitu, budaya malu itu belum ada di negeri ini. Hmm. Itu susah sekali kita, ya. Jadi memang ya kritik-kritikin aja lah, segitu aja. Kalau ada buktinya kita pidanain gitu. Tapi kalau dia disuruh mundur gak bakalan Hmm. mau mundur. Jadi memang syahwat Jabatan sah. digaji negara. Kita ini pejabat negara gajinya Pak luar biasa, Hmm. ya luar biasa menteri-menteri ini. Dana operasional menteri itu satu bulan itu bisa sampai 300 juta itu. Dana Sa- operasional menteri itu. 1 tahun Bang. Sebulan. Allah Akbar Bang, Bang. Ya Iya, Allah. 300 juta. Saya waktu dulu, saya tahu waktu di DPR, saya kan pernah di DPR. Bahas anggaran dana Hmm. operasional menteri. Ya, dia Berarti Abang tahu juga itu yang kira-kira yang seluman-selumun, yang dan itu selempitan-selempitan itu tahu semua Abang ya. habis itu, Ah. bahkan kurang. Nah, artinya apa? Artinya kita netizen boleh aja mengkritisi, tapi mental pejabat negaranya tidak bisa seperti apa yang kita harapkan. Mundur, berhenti, nggak ada, nggak bakalan. Berarti memang sudah bebal Bang ya kalau begitu Ya, ya. memang itu politisi kita Republik ini begitu, Hmm. ya kan? Saya kayak Gibran aja saya mau tanya, Hmm. nggak punya ijazah SMA, coba. Kalau di Jepang, Masya kalau Allah. itu mundur, langsung mundur tuh. Kalau kita mana ada, mana mau dia mundur, ya. Artinya
kalau bangsa luar itu memang budaya malunya itu tinggi, harga dirinya tinggi gitu loh. Kalau udah dikecam kayak itu dia lebih baik mundur gitu loh. Nah kalau kita ini nggak bakalan. Jangankan meme, dihukum pun belum tentu mau mundur dia. Coba. Dimundurkan sama negara, sama hakim, baru mundur. Diberhentikan sama hakim, baru mau berhenti. Semua koruptor-koruptor kita kan gitu. Menteri-menteri kita yang tersandung koruptor, gubernur-gubernur kita yang tersandung koruptor, bupati dan wali kota yang tersandung koruptor, itu semua seperti itu. Tidak mundur, tapi dimundurkan oleh hakim. Diberhentikan oleh hakim. Baru. Nah, itulah faktanya. Jadi, pandangan saya, ya itulah. Kalau meme masyarakat mau berharap Saudara Menteri SDM ini, Bahlil ini mundur, berhenti, gak bakalan. Gak bakalan itu. Jangan diharap itu. Berarti enak sekali Bang memang menjadi pejabat Ya, Bang ya. pejabat negara di Indonesia sangat enak. Rumah disiapin, biaya operasional disiapin, gaji disiapin, fasilitas-fasilitas lainnya disiapin, protokolnya disiapin, semua ada anggarannya. Listriknya dibayari negara, semua hidup dia dibayar negara, dari sepatu sampai baju semua dibayar negara. Dianggarkan sama negara. Coba, itulah pejabat kita gitu. Cuman dia tidak mau berbuat baik sama bangsanya sendiri. Tidak, pekerjaan-pekerjaannya tidak konkret ya. Nah, sekarang kita dengan punya Menteri Keuangan yang vulgar kayak gini, cocok sekali nih, bagus sekali nih. Dia berani mengkritik, tapi dia pakai data, itu gue suka lagi gitu. Deddy Mulyadi yang selama ini kita bilang bersih segala macam, ternyata nyimpan duit juga dia, nggak dilaksanakannya juga. Sekarang mau dipecat-pecatin itu, sekdanya mau dipecat sama Deddy Mulyadi itu. Masa seorang gubernur tidak tahu ada deposito, ada giro 4,1 triliun di bank. Itu ini. Artinya apa? Artinya itulah. Jangan kita itu ya di publik ini gampang memandang orang bersih-bersih ternyata kotor gitu loh. Banyak itu pejabat-pejabat kita suka kalau ngomong begini-begini, katanya korupsi. Yang kayak kasus Wamen Disnaker itu. Siapa? Pak Sepul. Yang Wamen Disnaker yang ditangkap KPK itu, OTT. Dia kan ngomongnya kayak orang ahli sorga aja kalau ngomongnya. Bela rakyat, ini. Wah, nggak tahunya korupsi. Si Noel ini Bang. Iya. Well, ini ditangkap KPK. Jadi, itulah. Hidupnya kebelimpangan. Mobilnya mobil mewah semua. Antum balas dan respon ini hater Bang. Artinya itulah. Antara ucapan dan perilaku itu beda gitu loh. Kita ini banyak pejabat-pejabat kita ini akhirnya dikritisi oleh masyarakat, ya, dimemekan oleh masyarakat. Kenapa? Karena perilakunya banyak yang merugikan masyarakat, perilakunya yang tidak enak dilihat oleh masyarakat. Artinya gitu, masyarakat Ya, senang kalau dia berpihak, pejabat negara itu berpihak pada rakyat, pro rakyat. Nah, insya Allah rakyat Indonesia akan senang sama pejabat itu. Sepanjang pejabat itu tidak pro rakyat, udah pasti dimemekan oleh rakyat Indonesia, oleh bangsa ini. Lalu sendiri akhirnya